Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 20, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 20. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir dalam aksi nyata diseminasi, aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak Bagas dan Pak Dimas. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan aksi nyata. Yang keenam, refleksi dari peserta. Untuk acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas, Ibu Nunu SPD SD dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan bertumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 20 kepada Ibu Insiah SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah amallah. Yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu Guru SDN 20, bil khusus Bapak Putra, Bapak Bagasora Putra beserta Bapak Dimas Purwoko. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberi kesempatan kita untuk bersama bersilaturahim dalam rangka mengikuti destinasi perluasan pengetahuan sharing ilmu dari Bapak-Bapak Putra. Mudah-mudahan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga berhikmah bil khusus pada diri kita beserta didik juga satuan pendidikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bagas, Bapak Dimas, karena meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan nanti ilmu yang panjenengan dapatkan dari guru penggerak kami, Bapak Ibu bisa menyerap dan bisa menerapkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon pada diseminasi ini, walaupun mungkin ilmu disiplin positif, budaya positif kita sering dengar, kita juga sudah tahu, tapi kami yakin masih banyak hal yang perlu kita gali lagi. Mari kita sama-sama menyimak dengan sesama dan harapan nanti kita dapat ilmu yang lebih lagi bisa kita terapkan pada peserta didik kita sehingga membawa hikmah kebaikan kepada satuan pendidikan terutama pada mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan selamat terus bergerak pada Pak Bagas juga Pak Dimas. Mudah-mudahan tetap sukses sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Irin. Berikutnya, Bapak Ibu, agar acara ini bisa berjalan dengan baik, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian acara inti yaitu pemaparan aksi nyata. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bagasona Putra Tantama SPD. Kepada Bapak Bagas, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Kluwut, Ibu Insya SPD, dan Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Kluwut yang saya banggakan. Terima kasih untuk MC yang sudah membantu kita untuk penjelasan pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Ya, sini kita sudah menyepakati, ya, kita sudah ada kesepakatan terkait forum kita. Yang pertama, kita harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tidak merokok di dalam kelas. Sepakat ya? Oke. Terus kondisional di sini maksudnya kita santai aja, kalau misal mau kondisional, mau izin ke kamar mandi boleh, ya. Terus yang terakhir sersan, serius tapi santai. Sepakat ya? Oke. Harapannya dari kesepakatan ini kita bisa menjalani forum ini sampai akhir nanti biar ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif. Ya, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kita harus menerapkan nilai di sini dan keyakinan universal itu yang akan diterapkan di sekolah. Sebenarnya nilai dan keyakinan ini sudah ada di diri siswa, tapi kita sebagai pendidik kita harus menerapkannya di sekolah biar budaya positif itu terus berjalan. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencapai sebagai proses memerdekakan dirinya hingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi harapan dari budaya positif ini nanti kita mengharapkan peserta didik itu biar dia itu merasa merdeka karena kita harus berpusat pada murid, terus juga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Terus konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti akan dijelaskan secara detail. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas mulai dari yang pertama dulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita itu sebagai pendidik di era zaman sekarang itu harus mengikuti perubahan kodrat dan perubahan zaman. Nah, disinilah fungsinya
perubahan paradigma itu di sini harus dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan serta berkembang sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Harapannya kita nanti semua ini nanti pendidikan di kita itu harus ke profil pelajar Pancasila. Mati, Bu. Oke, yang ketiga di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar dapat tercapai dengan baik. Jadi kebutuhan dasar peserta didik kita harus terpenuhi, Bapak Ibu di sini sebagai profil pelajar Pancasila. Bisa, Pak? Oh, bisa. Lanjutannya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama di sini bertahan hidup. Jadi peserta didik kita atau kita sendiri pun juga masih membutuhkan kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama bertahan hidup. Di sini ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Kita harus merasa nyaman juga dan kita harus merasakan kesehatan. Terus yang kedua di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kita misal gak dikasih sayang, gak ada kasih sayang dan rasa diterima pun juga kita gak enak. Itu sebagai kebutuhan dasar kita. Terus rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Terus di sini ada kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Jadi kebutuhan dasar yang ketiga ini kebanyakan yang ada di peserta didik kita. Jadi fasenya itu masih di penguasaan. Jadi dia pengen diakui dengan prestasinya yang ada. Terus juga ada kebebasan di sini, kebutuhan dasar tentang kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ada yang usil, biasanya di sini bebas. Terserah dia mau ngapain. Ya, ini kebanyakan juga di peserta didik kita itu masih ada di sini. Terus ada kesenangan. Bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kira-kira dari kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini, misal kita hilangi salah satunya aja. Kira-kira apa yang kita rasakan? Pastinya kita nggak akan bisa sesempurna sekarang. Ada yang kurang dalam diri kita. Entah itu bertahan hidup, kita nggak usah makan wis. Kita juga lapar, ngelongso kan. Terus juga kita nggak dipedulikan sama sesama. Pastinya juga akan ngelongso kita sendirian. Terus juga kita nggak pernah dianggap, ya kita juga ngelongso juga. Terus kebebasan di sini kita harus mandiri, mencoba hal baru. Kita juga pasti punya perkembangan, kita punya ilmu harus kita terapkan. Terus ke sini yang kebanyakan kalau misal kebutuhan dasar kita ini yang paling tidak mau dihilangkan itu biasanya ini loh, kebiasaan kesenangan. Jadi kita nggak bisa culin, nggak bisa ngapa-ngapain, itu paling nggak mengenakan untuk kita, gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan penanganan tentang motivasi kepada peserta didik itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ya, mungkin kita di sini sebagai pendidik masih di sini sebagai hukuman. Kita memperlakukan peserta didik masih di sini. Mungkin hukuman itu apa sih? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kalau misal pagi hari ada murid yang tidak mengerjakan PR, dicek PR-nya, lu kok tidak mengerjakan, silakan lari di halaman, itu ya, gitu Bu. Ya, itu biasanya itu adalah bentuk dari hukuman ya Bapak Ibu ya. Itu murid akan tidak tahu apa-apa dengan apa yang dilakukan. Ya, murid akan merasa, wah lah kok mesti dihukum gitu kan. Terus di sini bersifat satu arah, jadi tidak ada efeknya buat anak itu sendiri.
itu hanya ilusi kita aja biar anak itu jerah. Tapi kita penanganannya gak harus pakai hukuman kok Bapak Ibu, untuk menangani masalah itu gak harus pakai hukuman. Terus yang keempat di sini berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya di fisik harus lari, harus apa, itu pengertian dari hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini udah direncanakan atau sudah disepakati. Kebetulan kalau di kelas 5 sudah ada di sini, sudah ada yang disepakati oleh anak-anak kelas 5 tentang kesepakatan kelas. Ya, di sini sudah tertulis tentang peraturannya, sudah ditulis. Jadi murid itu melakukan kesalahan harus melakukan konsekuensi juga. Contohnya rame di dalam kelas ada konsekuensinya, misal disuruh membersihkan satu kelas. Nah, itu pun murid merasa dibuat tidak nyaman Mas Ian, Bapak Ibu. Meskipun kita udah mencatat dengan konsekuensinya, tapi murid itu masih tidak nyaman. Terus juga sikap guru selalu memonitor. Kak enak Bapak Ibu, kita pengennya itu jadi pendidik itu yang santai gitu kan, tidak mengawasi anak-anak yang bermasalah. Kita pengennya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada langkah yang ketiga Bapak Ibu, ini yang sekarang yang dikembangkan sebagai Merdeka Belajar di sini adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana caranya? Itu nanti ada yang di tahap ke-7 tadi. Itu akan dijelaskan tentang tahapan segitiga restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana memvalidasi kesalahan, terus bagaimana juga menanyakan keyakinan kelas, itu ada semua nanti di segitiga restitusi. Terus di sini proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi. Jadi kita fokusnya sebagai pendidik harus memberikan ini solusi, mencari solusi bersama biar peserta didik itu bisa berpikir juga. Yang kelima, di sini posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini adalah cara kita menangani anak-anak yang sedang ada masalah, Bapak Ibu. Kebanyakan kita, kebetulan saya sendiri itu masih di tahap ini, penghukum. Ya, penghukum. Nah, apa itu penghukum? Nanti saya jelaskan. Terus di sini ada pembuat merasa bersalah, di sini ada teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ya, sebelum saya ikut guru penggerak, saya mungkin masih ada di sini menghukum. Saya biasanya menghukum anak-anak untuk membersihkan kelas, terus membantu temannya yang itu masih di penghukum. Ya, terus di sini ada kasus Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau kita sebagai penghukum, itu biasanya kita cirinya nada suara tinggi. Nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Bahasa tubuhnya biasanya kita melotot matanya. Terus dan jari menunjuk ke arah anak-anak itu, atau istilahnya pakai jari telunjuk itu. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, seperti itu. Nah, ini percakapan. Nah, seperti ini contoh pembicaraannya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, ini biasanya yang diucapkan oleh penghukum. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Anak itu akan kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja, atau jauh lebih buruk lagi ketika pulang sekolah, murid terlihat misal melihat poket motor atau mobil, itu Bapak Ibu guru akan mengempesi kendaraan tersebut. Itu sangat berbahaya sekali. Lalu selanjutnya di sini pembuat merasa bersalah dengan cara nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya di sini merapat kepada anak. Jadi ini penyamaran, tapi ini juga bisa sangat berbahaya lebih dari penghukum tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini percakapannya gini, Adi, bagaimana ini? Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Seolah-olah ini kalimatnya udah bener ya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira dari sini kalimatnya kemungkinan besar kita menganggap ini kalimat yang benar. Kalimat yang kayaknya benar nih kita menangani siswa. Tapi hasilnya bagaimana Ibu saat kita menegur ini? Murid akan merasa bersalah.
Jadi bersalahnya telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Setelah itu murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi. Kalau penghukum tadi selesai ya selesai. Tapi kalau pembuat merasa bersalah ini ada pendendamnya, lebih jangget lah amarahnya nanti. Tuh, karena murid tertekan seperti inilah tiba-tiba meletus amarah dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Terus kemudian posisi kontrol yang ketiga di sini teman, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata yang tersenyum jenaka. Ini yang saya terapkan kemarin sebelum saya masuk ke modul 1.4 itu saya menerapkan di sini. Ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah berjanji ke Bapak bukan, kenapa terlambat lagi sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil tersenyum. Ya, bagaimana perasaan murid jika kita melakukan seperti itu? Murid akan merasa senang. Mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain murid ini merasa tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini yang terjadi di kelas 5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kelas 5 sama saya mungkin lebih nyaman sama saya. Tapi kalau misal sama Pak Tony itu beda. Saat pelajaran agama biasanya anak-anak malah cenderung ketakutan. Diam tapi gak ngerti apa-apa gitu. Kalau sama saya itu anak-anak bisa bercanda, bisa itu, seperti itu. Ya, itu ya Pak Tony ya? Oh iya, benar ya Pak ya. Nah, ini termasuk dana itu ya. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau Bapak Ibu ya. Pemantau di sini suaranya datar, suaranya datar, terus bahasa tubuh yang formal. Di sini ada contoh percakapannya antara guru dan Adi. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Gurunya langsung menjustifikasi. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi Bapak Ibu gurunya langsung pakai kesepakatan kelas sebagai senjata untuk melaksanakan konsekuensinya. Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaannya. Ada yang pernah dipemantau Ibu, Bapak? Pak Tony mungkin melarang anaknya untuk istirahat? Oh, Bu Dartin, ya ini masih banyak. Hasilnya gimana? Hasilnya murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi sudah tahu melanggar, otomatis harus ada timbal baliknya atau harus ada hukumannya. Kalau guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena sudah ditulis tadi ya. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Iyalah kasihan kan yang lain istirahat sudah makan kue, dianya masih mengerjakan tugas di dalam kelas. Oke, yang terakhir harapannya kita sebagai pendidik kita harus mempunyai sikap ini, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, kita harus bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi manajer itu cirinya kita harus suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, di sini ada percakapan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi pikirannya Adi adalah masih di konsekuensi tadi, masih di pemantau. Tapi sama Pak gurunya dikasih pertanyaan lagi, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah ini yang kita sebagai pendidik kita harus bisa mengontrol diri sebagai seorang manajer. Kita tidak marah, kita tidak emosi
sebisa mungkin kita harus menyelesaikan itu dengan kepala dingin dan mencari solusinya untuk anak itu. Biar tidak Pak, saya bisa datang tepat waktu. Jadi anak itu mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki diri. Itu intinya di situ Bapak Ibu. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jadi tidak ada keterpaksaan. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menunjuk jari ke murid. Terus berkacak pinggang, atau kalau bahasa Jawa ini malang kerik. Terus bersikap seolah-olah menyesal. Bertampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersanda gurau menempatkan diri sebagai teman murid ini yang tadi ya, ini penyangkalan tentang pemantau, tentang teman, tentang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu itu perlu diperbaiki. Ya, tidak dengan cara pemantau, tidak dengan cara konsekuensi tadi, tapi sebagai pengambilan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Untuk bisa tentunya dengan bimbingan kita sebagai pendidik. Contoh lain, ini ada 5 posisi kontrol. Pak, coba sama cek Pak. Contoh lain, ini ada penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum di sini berdiri. Contohnya hukumannya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ada yang masih melakukan, Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, sudah tidak ada. Terus membuat merasa bersalah. Kesekian kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang sekali ya melihat Ibu terusan bertindak seperti ini. Ada yang masih melakukan? Gak ada. Alhamdulillah, berarti sudah lancar Ibu kepala sekolah ya, berarti ya. Pak Ibu gurunya udah ke sini, ke teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Ini saya. Kalau ini saya. Alhamdulillah sudah di sini. Positifnya di kelas 5 masih nurut sama saya. Sebaiknya nanti kita akan lanjut di arah manajer ya. Terus di sini ada pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah ngerti konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan tugasnya. Ada yang masih melaksanakan yang di pemantau? Kayaknya Bu Nunu ya, Bu Dartin, Bu Ratna, Pak Tony, terutama agama, karena dicurhati sama murid-murid saya Pak. Nah, selanjutnya kita akan ke posisi manajer ya. Posisi manajer contohnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pastinya anak itu akan menjawab, "Iya, Pak, saya tahu kesalahan saya di sini." Nah, terus apa yang harus kamu lakukan biar tidak melanggar keyakinan kelas? Ya, pastinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita ada time to quiz ya. Quiz. Kita ada quiz nih Bapak Ibu, kita menjawab pertanyaan ya. Oke, yang pertama, posisi kontrol apa ya kira-kira ini? Saya kecewa dengan kamu. Apa ayo? Tadi gak dicatat ya, ayo tadi membuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya, membuat merasa bersalah, betul, tepuk tangan. Oke, soal yang kedua, posisi kontrol apa ya kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukan, oh, kalau ada ini pasti semuanya tahu ya, keliling 3 kali lapangan, menggugah, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa Pak Tony? Ayo Pak Tony. Teman, Bu Dartin, teman. Bu Nunu sama Bu Ratna? Ayo. Merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Manajer. Jadi manajer itu kita tidak pernah menjustifikasi Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan permasalahannya dulu. Ayo yang terakhir. Ayolah kamu lakukan demi Bapak Ibu. Apa itu? Membuat merasa bersalah. Terus ada lagi nggak Pak Tony?
Apa? Yaitu teman. Teman. Oh, ada lagi ternyata. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah ngerti konsekuensi? Lah ini apa Bu Dartin tadi? Pemantau. Kalau ini jelas pemantau. Oke, kita lanjut Bapak Ibu nggih terkait tentang disiplin positif. Yang keenam, kita menyusun keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini oleh guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi kita berdiskusi membentuk keyakinan kelas. Nanti di lembar selanjutnya, di slide berikutnya ada contohnya. Seperti apa membentuk keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas itu sangat umum sekali, sangat luas sekali, namun di situ penuh dengan kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi kita berdiskusi. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan. Baik peraturan sekolah maupun di peraturan kelas. Kita menginginkan peserta didik kita seperti apa? Contohnya peraturan yang pertama di sini tidak boleh makan di kelas. Jadi kebanyakan itu kan anak-anak kita banyak yang makan di kelas. Kalau minum tidak apa-apa. Jadi di sini kita fokuskan yang makan di kelas. Terus yang kedua dilarang membuang sampah sembarangan. Terus yang ketiga tidak boleh mengganggu teman. Yang keempat di sini tidak boleh bolos atau di pelajaran ketika pelajaran. Terus tidak boleh terlambat dan yang keenam yang terakhir tidak boleh mengganggu kepada guru atau harus melawan, tidak boleh melawan kepada guru. Ya, ini adalah kalimat-kalimat peraturan. Di sini masih ada kalimat negatifnya, ada kata negatifnya di sini, ada kata tidak boleh, ada kata dilarang. Lah, langkah selanjutnya setelah peraturan kelasnya ini dibentuk, kita bentuk kalimat positifnya. Ya, kalimat positifnya di sini contohnya tidak boleh makan di kelas, kita rubah menjadi makan ketika jam istirahat. Jadi bisa dipahami sama semua anak bahwa kalau makan itu pas jam istirahat. Seperti itu. Terus kalimat positif yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Jadi bukan dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Terus kalimat positif yang ketiga saling menghargai teman. Jadi tidak boleh mengganggu teman, kita rubah menjadi saling menghargai teman. Seperti itu seterusnya sampai menghormati guru. Ya, itu kalimat positifnya. Setelah terbentuk kalimat positif, kita mencari nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan di sini ada banyak, tapi kita ambil sesuai dengan yang ada di kesepakatan kelas tadi. Ya, di sini ada berkomitmen, berprinsip. Jadi orang yang makan di kelas atau akan saat istirahat itu adalah berbentuk dengan komitmen. Nilai-nilai kebajikannya, komitmennya. Saya ini harus makan setelah saat jam istirahat. Jadi komitmennya di situ dan berprinsip bahwa istirahat itu kita gunakan untuk istirahat makan gitu, bukan untuk bermain, bukan untuk belajar. Jadi istirahat itu kita gunakan untuk berprinsip di sini. Nilai kebajikan yang pertama sampai yang terakhir di sini menghormati guru itu ada rasa hormat dan kasih sayang. Rasa hormat kepada guru, rasa hormat kepada teman, di situ juga termasuk di sini. Nah, setelah terbentuk nilai-nilai kebajikan, kita masuk ke yang keempat. Di sini sudah kita masukkan ke dalam keyakinan kelas berupa tabel T dan tabel Y. Ini tabel T-nya karena menyerupai huruf T dan tabel Y di sini. Nah, saat kita menyusun tabel T, itu kita ada dua kolom, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini. Saat siswa itu tadi terlambat, kita rubah di sini saat tampak seperti hadirnya tepat waktu. Hadirnya tepat waktu. Terus tidak tampaknya perbuatannya datangnya terlambat. Ini diusahakan ini nanti tidak tampak seperti ini. Jadi gimana kita mengonsepnya bahwa anak itu tidak tampak seperti datang terlambat. Seperti itu.
Terus di sini ada tabel Y. Tabel Y ini ada 3 poin. Yang pertama terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihatnya gimana? Terlihatnya di sini ada sopan, ada empati, ada mendengarkan dengan seksama. Itu terlihatnya. Ini diambil dari nilai kebajikan yang di sini ada rasa hormat, terus ada kasih sayang, terus ada saling menghormati, toleransi, itu maksudnya di sini. Terus terdengar datang lebih pagi ya. Datang lebih pagi ya. Jadi anak itu akan selalu berpikir positif dan pasti punya budaya positif. Terus permisi, ini bentuk dari rasa hormat tadi kepada sesama. Terus berperilaku, tersenyum ramah, saling menghormati, terus salim atau berjabat tangan. Jadi anak ada muncul kesopanan di nilai-nilai keyakinan kelas tadi. Ya. Terus yang terakhir di sini ada yang langkah yang kelima, di sini peran guru dan murid. Guru itu tugasnya apa? Tugasnya ini, mengajar, memberi nilai, peduli pada semua murid. Itu tugasnya guru. Lah bukan tugas guru apa? Menyakiti, menyiksa, terus di sini membeda-bedakan. Jadi kita itu tidak boleh di sini Bapak Ibu ya, menyakiti, harus lari biasanya ya, lari setelah tidak mengerjakan tugas. Lah murid itu apa tugasnya? Tugasnya murid di sini memperhatikan guru. Jadi harapan dari keyakinan kelas tadi di sini memperhatikan guru, menghormati guru, mengikuti pembelajaran, terus menjalankan keyakinan kelas. Harapannya di situ. Semua ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari semua warga sekolah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketujuh dalam disiplin positif, namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, langkah pertama di sini ada menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Terus yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, caranya, cara yang pertama menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita meyakinkan bahwa ke anak-anak peserta didik itu untuk tenang dulu. Biasanya kan kalau ada yang siswa kita yang bertengkar, siswa kita yang emosi, itu kan kita harus menstabilkan dulu emosinya dulu. Dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, berbuat salah itu manusiawi kok nak. Jadi kita maklum, itu akan sampai lakukan seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita memberikan solusi, ya, kita mencarikan solusi agar semua itu bisa kita diskusikan, terus kita perbaiki hingga nanti anak-anak menyadari kesalahannya. Seperti itu. Lanjut, langkah yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Dari yang tadi setelah stabil, anak-anak emosinya stabil, kita harus memvalidasi. Kamu pasti punya alasan, ya. Mengapa melakukan hal itu? Kebanyakan kita bukan menstabilkan dulu, tapi langsung ke sini. Kenapa sampean kok melakukan itu? Biasanya gitu. Jadi kita anak itu dengan emosinya menjawab, akhirnya dia tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya. Dia beralasan seperti itu. Jadi kalau kita sudah stabilkan, insya Allah anak-anak itu akan menjawab ini dengan jujur. Seperti itu. Pasti punya alasan yang pasti yang terkait permasalahan itu. Terus yang ketiga kita menanyakan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelas tadi. Dengan cara ini, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita yakini tadi? Kita kan sudah membentuk keyakinan kelas ya. Tujuannya di sini, di anak-anak biar paham dan bisa merubah perilaku dia untuk jauh lebih baik lagi. Terus nilai seperti apa yang sudah kita sepakati? Jadi nilai-nilai yang tadi, kebajikan tadi, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan ini pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan anak, mengkonfirmasi ya biar anak-anak itu jauh lebih tenang lagi dalam menyelesaikan masalah.
Nah, ini contoh yang kemarin sudah saya buat saat di kelas 5. Saya putar dulu. Ini ada kasus yang pertama, kasusnya Rojwa dan Mika tidak mau melakukan piket, namun mereka malah pergi ke kantin untuk makan. Kalau saya kasih posisi kalian, pasti juga akan melakukan sama. Makan dalam sebuah hubungan, kalian harus bisa mengikat waktunya. Saat sambil tiket, saat sampean mau makan juga harus bisa tahu sesungguhnya. Oke, baik. Sedikit membahas hanya mencari cara untuk berjalan sehat. Dan bagaimana langkah-langkah memperbaikinya. Bapak bisa lihat dari sini menunggu sampai membersihkan kelas. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan di keyakinan kelas itu? Nah, terus kali sekarang kita lakukan ya, biar lebih baik lagi dan bisa kita melakukan kegiatan sekelas bersama-sama ya. Ya, jadi jangan dilakukan. Saya Rajwa dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Pak Bagas terkait gotong royong ini. Saya Terus ini kasus yang kedua, Rafa membuat Ayu menangis saat melerai, berusaha melerai Iru dan Ayu yang sedang bermain-main. Rafa tampak emosi di situ sehingga Ayu sampai menangis. Ini skenario-nya. karena saya tidak bercanda saja, tapi saya tidak sengaja. Itu apa itu sama itu kayak bermain gitu kan, terus itu sama itu kayak mau misalnya saya minta maaf dan saya mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi. Kita juga sekarang kita mengingat kesepakatan kelas kita. Kira-kira Rafa melanggar kesepakatan kelas mana? Menghargai dan mengaku Karena Rafa sudah mengalami kesalahan, sudah minta maaf, kedepannya Rafa bisa mengontrol lagi emosinya biar tidak terjadi lagi hal yang seperti ya. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 5. Saya senang sekali bisa diajak diskusi terkait sikap saling menghargai dan menghormati
menghormati sesama dan juga harus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Nah, itu contoh kita menerapkan segitiga restitusi. Kok nggak ini? Bisa. Nah, sekarang setelah tadi kita udah membahas tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol guru, tentang kemarin apa aja tadi? Tadi apa aja? Keyakinan kelas, terus ada segitiga restitusi. Di sini saya mau minta refleksi dari Bapak Ibu guru di sini terkait materi yang sudah saya paparkan. Itu berupa refleksinya di sini saya menggunakan metode 4P atau 4F. Di sini ada fakta atau peristiwa menceritakan pengalaman saat mengikuti pemaparan aksi nyata. Jadi apa yang sudah terjadi, sampean ceritakan pengalamannya, terus perasaan, bagaimana perasaan selama pemaparan berlangsung, ceritakan, bisa diceritakan. Terus nanti ada pembelajaran, apa sih pembelajaran yang saya dapat dari pemaparan ini. Terus yang terakhir penerapan, apa yang bisa saya lakukan ke depan jauh lebih baik lagi agar pemaparan ini bisa terus berlanjut. Silahkan ditulis atau langsung di lisan boleh, kalau mau berpikir dulu silahkan. Jadi perwakilan atau perwakilan aja. Oke, siap. Sebentar Bu. Kalau kita mau refleksi berdasarkan 4F di sini, yang pertama yaitu facts, peristiwa, di mana dalam pemaparan yang panjenengan jelaskan tadi, saya kira sudah sangat bagus, berurut, disertai contoh-contoh, bahkan kejadian-kejadian nyata yang kita alami di SD kita. Untuk perasaan, tentunya kami sangat senang sekali. Kenapa demikian? Karena bertambah ilmu atau bisa jadi mengingat kembali ilmu yang kemarin kita pelajari, di mana tiap ilmu pengetahuan kan ada perkembangannya. Jadi bertambahnya ilmu akan menambah kita semakin mengerti bagaimana mengkondisikan peserta didik. Sebagai pembelajaran dari sini bahwa ternyata sepinter apapun, sebaik apapun kita, kalau kita mau introspeksi dan belajar lagi, ternyata masih banyak yang harus dipelajari lagi dan harus dilengkapi lagi, disempurnakan lagi. Ke depan, mungkin sebagai bekal kami, terutama ketika menangani anak. Menangani anak sering kita lakukan pada umumnya, yaitu kita langsung mengejudge, kita langsung menyalahkan anak. Padahal seperti paparan panjenengan tadi, alangkah lebih baiknya kalau kita ketahui dulu, ke anak kita tanya, kenapa kalian melakukan itu, alasannya apa, apakah anak-anak tahu bahwa itu salah? Kalau yang tahu salah, salahnya di mana, dan kira-kira yang betul bagaimana, sehingga kita tidak langsung mengejudge anak. Anak diberi proses untuk mengetahui mana salahnya, untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya, dan mengetahui yang benar ke depan harus bagaimana melalui proses restitusi tadi. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Ada yang lain mungkin dari Bu Ratna, Bu Dartin, Bu Nunu, atau Bu Nia? Bu Nia mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Oke, kalau sudah, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Kita ada jargon untuk guru penggerak ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat baik sekali dan jelas penjelasan dari Bapak Bagas. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Bagas bisa kita terapkan di sekolah kita. Untuk penjelasan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dimas Purwoko SPD. Kepada beliau dipersilakan. Oke. Ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja nggih, Bapak Ibu, karena tadi sudah banyak yang diterangkan oleh Bapak Bagas. Saya tinggal melanjutkan dan menguatkan materinya saja. Nah, di sini keterkaitan koneksi antar materi. Yang pertama, di modul 1.1 itu ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dilanjutkan di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Di situ juga tercantum dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di modul 1.3 ada inquiry apresiatif atau bagja. Kemudian di modul 1.4 itu ada budaya positif yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Bagas. Yang pertama yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantoro. Jadi filosofis Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian di modul 1.2 itu ada nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, yang kelima ada reflektif. Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Bagas. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kemudian ada di modul 1.3, inquiry apresiatif atau bagja. Inquiry apresiatif atau disingkat IA merupakan suatu filosofis, suatu landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau disingkat bagja. Bagja itu adalah kepanjangan dari B, itu buat pertanyaan utama. A itu ambil pelajaran, kemudian G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A itu adalah atur eksekusi. Kemudian keterkaitan antara materi yang tadi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yaitu adalah rangkumannya adalah seorang pendidik itu harus menjadi teladan atau contoh sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro dan menerapkan nilai-nilai serta peran guru penggerak dan harus memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Visi guru penggerak diupayakan untuk mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ketika merumuskan visi, guru harus mengutamakan murid karena tujuan pendidikan adalah agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, visi akan terwujud bila dapat terukur secara konkret, sistematis, dan terencana, serta dirancang dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja tadi. Jadi, inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki suatu organisasi. Kemudian guru juga harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik,
Kemudian menggunakan sistem Among, yaitu menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sing tulodo, yang maknanya di depan itu kita memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah-tengah kita memberikan ide atau gagasan, dan tutwuri handayani, kalau di belakang kita memberikan dorongan atau semangat. Jadi dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, guru penggerak juga harus dapat menjalankan nilai dan perannya untuk mendorong terwujudnya visi tadi. Jadi semua itu akan terwujud jika seorang guru memiliki visi yang berpihak pada murid. Untuk mencapai semua itu, maka guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu manajemen pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini, visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi yang menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kita di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tadi sudah banyak diterangkan oleh Pak Bagas, sudah diberikan contohnya juga. Dalam budaya kita terdapat makna kata disiplin di dalam budaya kita. Jadi disiplin itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, pokoknya disiplin itu tidak nyaman. Padahal disiplin merupakan sesuatu hal yang perlu ditanamkan pada diri setiap individu. Jadi pada pokok bahasa lain banyak sekali informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Jadi sebagai contoh pada materi posisi kontrol guru tadi sudah diterangkan oleh Pak Bagas, yaitu berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tadi sudah diterangkan Pak Bagas, ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi selama ini posisi saya itu masih berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, tentunya hasil ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana kita harus bisa memanusiakan manusia dan menuntut kodrat anak sesuai dengan zamannya. Jadi dalam memberikan pelayanan ke siswa, kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ya, tadi sudah diterangkan Pak Bagas, juga sudah diberikan contoh. Ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Jadi hal kedua yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas saja. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Jadi saya awalnya itu berpikir aturan kelas itu ya keyakinan kelas itu. Nah, kemudian keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis, namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar dan rasa itu muncul dari diri siswa sendiri. Kemudian pada materi segitiga restitusi, tadi sudah diterangkan juga oleh Pak Bagas, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari yang pertama tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi. Misalkan ada anak yang berbuat salah, saya langsung menghukum anak tersebut. Kemudian informasi yang saya peroleh dari modul ini itu linear dengan pemahaman pada materi sebelumnya, di mana untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat menerapkan informasi dalam materi budaya positif, nilai dan peran guru penggerak dapat terwujud dengan dukungan dari penerapan budaya-budaya positif. Nah ini perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif, yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Tadi sudah diberi contoh oleh Pak Bagas juga. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu. Tadi sudah diterangkan ya. Kemudian supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian selain itu budaya positif harus segera diterapkan karena dengan kita menerapkan budaya positif tujuan pendidikan dapat segera terwujud.
tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Jadi poin utama pada penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian ini, perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, saya mulai belajar dan berusaha untuk memposisikan sebagai seorang manajer. Berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Yaitu dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak itu sesuai dengan langkah terbaik supaya siswa memiliki nilai budaya positif dari dalam dirinya. Bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Perasaan saya itu lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerangkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus, kemudian indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi, kesimpulannya menurut saya, sekolah saya ini, sekolah kita SD Negeri 20 yang tercinta ini sudah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan budaya positif seperti apel bersama atau upacara, kemudian sholat duha setiap hari Jumat, kemudian pembiasaan doa pagi yang dipimpin oleh Bapak Tony, kemudian dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, yaitu pelaksanaan sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah. Kemudian pembiasaan penyambutan siswa. Setiap pagi kita melaksanakan penyambutan siswa, kemudian pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian kita juga melaksanakan pembiasaan gotong royong, kemudian literasi membaca. Nah, sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi perasaan saya saat itu merasa dual itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Ya. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara saja. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer, perasaan saya yang saya alami yaitu menjadi lebih tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar, perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara saja. Sedangkan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Kemudian sebelumnya juga saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi namun tidak secara urut dan benar. Dalam ini saya hanya melakukan sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan proses menghukum sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lainnya tidak dilakukan. Kemudian selain filosofi Ki Hajar Dewantoro, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak, yaitu peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Jadi selain itu peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi siswa. Jadi melalui keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Jadi tidak hanya berpedoman pada aturan kelas saja. Hal itu terjadi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dan disepakati secara bersama. Selain siswa lebih merasa nyaman dibandingkan dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Selain melalui keyakinan kelas, restitusi dapat mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya
sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakininya sudah dipahami oleh siswa. Dan dengan menciptakan budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer dalam menghadapi murid, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri, tindakan sebagai penghukum juga harus segera ditingkatkan menjadi manajer dengan mengurangi posisi kita sebagai penghukum, maka siswa akan jadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Selain itu, budaya positif juga akan dapat mudah terlaksana jika mendapatkan dukungan dari semua pihak dan warga sekolah. Terima kasih. Itu tadi pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dari saya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ulangi lagi nggih. Terus semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.